Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya Pak, terkait Bapak akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini saya sebagai owner mau mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak. Baik Bu, silakan Bu. Yang pertama yaitu sebelum saya mengamati proses coaching Bapak, saya memiliki rubrik penilaian dan nanti saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Adapun rubrik penilaiannya yaitu yang pertama adalah apakah proses coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian yang kedua itu bagaimana pertanyaan yang Bapak berikan kepada coach itu apakah pertanyaannya berbobot atau tidak. Kemudian apakah si coach itu merespon dengan baik dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian yang ketiga yaitu saya juga akan melihat apakah prinsip coaching yang sudah berjalan itu baik atau tidak. Jadi prinsip coaching itu ada tiga ya Pak. Jadi yang pertama kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak. Baik Bu, siap-siap. Nah, jadi sebelum saya akan melanjutkan ke proses coaching, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya berikan ini ya pada Bapak ya. Silakan Bu. Ya Pak, jadi pertanyaannya itu adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat proses coaching? Pada saat proses coaching ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan nanti ada tiga Bu. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan ketiga, menjadi pendengar aktif. Jadi ada tiga kompetensi yang saya akan kembangkan Bu. Baiklah, Pak. Jadi kira-kira nih, Pak, dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dari tiga kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik itu memberikan pertanyaan yang berbobot dan saya juga akan mendengarkan secara aktif. Jadi ada dua kompetensi, Bu. Oh, jadi lebih spesifiknya itu ada dua ya, Pak, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar aktif. Selanjutnya, saya mau menanyakan indikator dari pelaksanaan coaching. Kira-kira indikator seperti apa yang Bapak harapkan? Untuk indikatornya, saya mengharapkan si coach ini bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, saya akan mengamati proses coaching Bapak itu kemudian setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya, Pak. Siap, Bu. Oke, kalau begitu silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach Bapak. Semoga lancar dan semoga berhasil ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bapak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Katanya ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Iya, Pak. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Oke, kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Dan saya juga ingin tahu apa tujuan yang hendak dicapai pada pertemuan kita kali ini. Begini, Pak. Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya yang ada di kelas. Dan tujuan dari pertemuan ini, saya ingin adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Pak. Baik. Boleh Ibu ceritakan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Jadi begini ya Pak ya. Jadi ada murid saya itu yang malas untuk belajar. Jadi saya itu bingung Pak harus menghadapi murid yang pemalas itu bagaimana. Oke, jadi ada murid yang pemalas. Dari skala 1 sampai 10, yang mana posisi Ibu sekarang untuk melakukan perubahan pada diri murid yang pemalas tadi, Bu? Mungkin saya untuk sekarang ini itu pada posisi 5 Pak. Oke, bentuk dari kemalasan murid ini seperti apa ya, Bu?
Murid saya tersebut itu selalu bermain, Pak ya, pada saat jam pembelajaran. Kemudian dia tidak mau mengerjakan tugas dan suka ke kantin pada saat jam pembelajaran, Pak. Oh, oke, oke, oke. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan dalam menghadapi murid seperti ini? Mungkin saya akan mencari strategi pembelajaran yang tepat agar murid saya menjadi tertarik pada saat proses pembelajaran. Oke, jadi Ibu merasa strategi pembelajaran yang Ibu terapkan kepada murid-murid belum tepat, gitu, Bu? Benar, Pak. Sebelumnya saya mengajar itu tanpa melihat kebutuhan murid saya terlebih dahulu. Kemudian saya hanya menjelaskan materi dengan metode ceramah dan penugasan. Oke, menurut Ibu, strategi yang bagaimana yang harus diterapkan agar murid Ibu yang pemalas tadi menjadi bersemangat dan lebih menerima pembelajaran? Mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi agar kebutuhan murid saya terpenuhi, Pak. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Dan apalagi yang akan Ibu lakukan selain itu? Mungkin saya juga akan melihat kondisi sosial dan emosional murid saya, Pak ya. Saya akan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional mereka agar mereka memiliki kesadaran penuh, Pak. Oke, kompetensi sosial emosional. Bagaimana cara Ibu meningkatkan kompetensi sosial emosional murid tadi, Bu? Saya akan menerapkan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional pada murid saya itu dengan teknik stop, Pak. Oke, baik. Jadi artinya Ibu akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan meningkatkan kompetensi sosial emosional pada murid Ibu ya. Iya, Pak. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi? Mungkin saya akan melihat perubahan yang ada pada murid saya tersebut, Pak. Oke, baik. Menurut saya yang Ibu bicarakan pada hari ini sangat menarik. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Mudah-mudahan secepatnya, Pak, dan semoga saja murid saya bisa berubah dari rencana aksi saya tadi, Pak. Baiklah, Bu. Mudah-mudahan rencana bisa berjalan dengan baik. Iya, Apakah Pak. ada lagi apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin saya rasa sudah cukup, Pak. Oke, jadi apa yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita tadi? Saya sekarang sudah tahu apa yang mungkin saya akan lakukan nanti, Pak ya. Saya akan memberikan perubahan pada diri murid saya yang pemalas tadi dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya saat ini lebih tenang dan bersemangat untuk melaksanakan rencana aksi saya nanti. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lebih tenang dan semangat. Iya, Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya, Bu, sama-sama. Saya tunggu kabar dari Ibu minggu depan ya, Bu. Baik, Pak. Minggu depan saya akan beri kabar tentang hasilnya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Apa kabarnya sekarang Bapak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi tadi Bapak sudah melesaikan coaching ya Pak? Alhamdulillah, sudah, Bu. Baik, jadi kegiatan coachingnya itu Alhamdulillah jalan dengan lancar ya Pak. Alhamdulillah, Bu Ayu. Lancar, Bu Ayu. Ya, jadi Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching nih. Sekarang ada Hmm. yang ingin saya tanyakan dengan Bapak itu pasca observasi. Itu setelah melaksanakan proses coaching tadi ya Pak. Baik, Bu. Silakan, Bu. Jadi pertanyaan pertama yaitu
bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri itu terkait kompetensi coach setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan si coach? Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya merasa sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan alur tirta, Bu. Dari saya mulai menanyakan tujuan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab, Bu. Oh, oke. Baik, Pak. Jadi menurut Bapak itu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta begitu ya, Pak? Iya, Bu, menurut saya begitu. Sekarang bolehkah saya menyampaikan sedikit dari hasil pengamatan saya tentang coaching yang Bapak lakukan? Oh, iya, Bu, boleh, Bu. Silakan, Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya itu proses proses coaching itu berjalan dengan lancar. Kemudian untuk alur tirtanya itu sudah berjalan dengan alurnya. Kemudian Bapak juga sudah menggali si coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus saya melihat sepertinya si coach itu tereksplor dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi di sini saya juga melihat prinsip coachingnya itu juga sudah ada. Jadi, alhamdulillah berdasarkan pengamatan saya itu semuanya sudah berjalan dengan bagus, lancar, dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Oke nih, setelah mendengar dari pengamatan saya itu bagaimana menurut Bapak? Setelah mendengar dari hasil pengamatan Ibu tadi, jujur saya merasa merasa senang sekali. Ternyata apa yang saya lakukan sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching. Baik, Pak. Tapi saya Ya. merasa saya perlu latihan lagi agar saya terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Seperti itu, Bu Ayu. Oh, ya, ya. Baik, Pak. Jadi selanjutnya itu adakah rencana tindak lanjut untuk ke depannya? Ada Bu, rencana tindak lanjut saya yaitu saya akan terus berlatih, melakukan kegiatan coaching supaya saya terbiasa untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali atau mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan si coach sehingga si coach dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Begitu Bu. Ya, jadi rencana tindak lanjut Bapak yaitu terus berlatih ya Pak. Jadi agar Bapak itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si koci. Iya, iya benar Bu, begitu Bu. Nah, sekarang kan kita ini sudah berada di akhir sesi nih Pak. Jadi adakah yang ingin Bapak sampaikan lagi sebelum saya menutup sesi kita ini? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Baik, terima kasih banyak ya atas waktunya. Jadi tetap semangat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.